Dua ini tidak memungkinkan, yang ketiga kita masih punya harapan, ya. Kita ini masih punya stem cell di sumsum tulang belakang. Nah ini Pak, ya, disedot, bener, disedot, ya. Tapi daripada disedot, ngambil sumsum tulang belakang kita disedot terus disuntikkan lagi, kan kayak kurang gawean, kan? Iya. Nah gitu ya. Mending ini. Nah, sumsum di stem cell yang di sumsum tulang belakang ini Pak, sayangnya non aktif pada saat usia 18 tahun. Nah, gitu. Jadi ada tapi sudah tidak seproduktif pada saat usia pertumbuhan. Usia pertumbuhan usia berapa? 18. 0 sampai 18 tahun, Pak. Makanya kita ini begitu usia 18 tahun kan udah nggak bisa tinggi lagi ya, Pak. Ya. Tumbuh itu kan ke atas, Pak. Iya. Iya. Tidak ke samping. Iya. Bawah. Kan di situ gitu loh. Nah, usia 18 tahun udah kita nggak bisa tinggi lagi karena stem cell-nya udah non aktif. Nah, ada cara bagaimana stem cell ini bisa aktif lagi, gitu loh Pak. Nah, itu sekarang yang lagi dikembangkan, ya. Dan itu banyak dilakukan sekarang, terutama di negara-negara maju. Ya, orang Jepang itu Pak, ini mengembangkan ini Pak. Bagaimana stem cell yang non aktif ini bisa aktif? Ya, ya ternyata sepele Pak. Dan ini saya sudah buktikan ya, saya coba 4 tahun terakhir ini saya coba. Alhamdulillah tuh banyak pasien sembuh, tertolong. Ya, hanya dengan ini mengaktifkan stem cell-nya ini. Yang gagal ginjal juga. Iya, gagal ginjal Caranya, banyak. Pak. Ah, mengaktifkannya ini Pak, ya. Ada orang Jepang itu biasa konsumsi ikan itu mentah Pak. Jadi ada salah satu yang dikonsumsi itu ada namanya salmon ovari. Salmon ovari. Parang Pak. Iya, salmon ovari peptide. Jadi itu selaput telur dari ikan salmon. Nah itu Pak, jadi selaput telur ikan salmon itu ternyata itulah yang bisa membuat stem cell ini jadi aktif. Begitu aktif Pak, tapi nggak semahal suntik stem cell Pak. Ya, Iya. nggak semahal suntik stem cell. Stem cell itu ratusan juta, Pak. 600 juta. Ini Pak, ibaratnya hitungan 3 juta, 4 juta aja udah bisa, gitu loh. Ya, Lah belinya di mana? nanti Bu Eni punya itu. Bu Eni punya Pak. Ya, ini kan saya jelaskan konsepnya gitu ya. Iya. Jadi saya jelaskan konsepnya. Oh ternyata itu tadi namanya SOP, SOP. SOP ini Pak, itu bisa salmon ovari peptide mengaktifkan stem cell yang ada dalam tubuh kita sehingga terjadi regenerasi sel. Kalau selain salmon nggak bisa Pak? Bisa tapi butuh ini Pak, lama. Lama. Banyak ya, pada butuh waktu yang lama. Ikan Indo gitu dari saya. Ikan apa? Ikan Indonesia. Ikan Indonesia, kalau loh, yang penting gini Pak, kuncinya bagi saya sebetulnya kalau jenengan bisa konsumsi mentah nggak apa-apa. Oh iya. Gitu loh Pak. Kalau orang Jepang kan konsumsi mentah biasa. Iya Pak. Kita ini konsumsi mentah yo. Blokean Pak. Nah itu gitu loh Pak. Dan kulino ya Pak. Iya gitu loh masalahnya. Makanya Oh, iya. itu selaput telur ikan salmon itu dikemas khusus. Jadi itu sebetulnya itu dalam kondisi mentah, tapi udah kering, nah, sehingga bisa dikonsumsi. Oh. Nah gitu loh. Maka ini yang bisa mengaktifkan stem cell. Mengaktifkan stem Ya. cell. Dan itu udah punya paten, Pak. Jadi paten ya. Jadi paten itu namanya paten ini mutlak ya. Gitu. Jadi punya fungsi paten, satu regenerasi sel, yang kedua membersihkan pembuluh darah. Membersihkan Gitu. pembuluh darah. Itu udah paten. Jadi tingkat keberhasilannya kalau paten, Pak, ya produk itu kalau punya sertifikat paten itu kalau diuji coba ke 100 orang itu 100-100-nya harus ada perubahan positif semua. Itu baru punya paten. Tapi kalau satu aja gagal, maka paten itu nggak keluar. Makanya tidak banyak produk yang punya paten. Paten fungsi namanya. Nah ini, jadi kalau saya lihat fungsi ini Pak, wah ini saya sambil terapi, saya terapkan pakai ini Pak. Udah alhamdulillah banyak yang sembuh. Kalau empedunya biawak Pak nyambil Pak.
Mungkin jenengan tahu. Ya, gini Pak, Iya. seandainya kan ini ya, Itu kan dikirikan kan mahal juga. ya, yang namanya obat itu satu, kalau untuk memenuhi kriteria medis ya Pak, Iya. satu ada uji klinis, Iya. ya, karena ada produk yang sifatnya itu hanya empiris. Iya. Jadi empiris itu dari keturunan Pak, jarin bayi ini api, Iya. jarin bayi ini kena gue hipertensi, jarin bayi kan gitu loh, itu namanya empiris. Jadi kepercayaan karena turun menurun. Ini bukan kepercayaan Pak, ini diekspor, tapi harganya jutaan. Ya, Nah mungkin pokoknya gini tahu, Pak, ya. intinya gini, nomor satu itu harus ada namanya uji klinis, Iya. gitu loh Pak. Iya. Terus yang kedua punya paten. Nah udah kalau ada itu ya kita bisa toh Pak pakai, gitu ya. Kalau saya misalnya mau coba, nah, karena apa ya? Karena belum ada uji klinisnya kan ragu-ragu Pak. Iya. Ya itu loh. Karena apa? Apalagi kalau belum ada badan POM. Kalau Maksud saya kita kok semahal itu kok diekspor kok jadi harganya mahal gitu. ya Pak bisa jadi, Apa mungkin itu? itu memang ada manfaat seperti itu, Apa itu? tapi kita belum tahu. Belum tahu. Ini uji klinisnya itu untuk apa gitu loh Pak. Iya. Nah itu bisa jadi Pak, mungkin memang ada khusus untuk seperti itu gitu. Iya, iya. Itu. Tapi untuk kita sebagai patokan, sebagai terapis, satu, jenengan kalau mau pakai produk, satu minimal badan POM sudah ada. Ya, karena kalau nggak ada badan POM, kalau ada masalah dengan pasien, yang tanggung jawab kita Pak. Tapi kalau kita punya produk sudah ada badan POM, ada masalah dengan pasien, itu tanggungan pemerintah. Jenengan nggak bisa dituntut, gitu loh. Iya. Loh, ini apa ini kok ngene? Mbok kei apa? Ah, produknya apa gitu ya? Ada badan POM-nya apa enggak? Kalau ada badan POM, kita aman. Tapi kalau nggak ada badan POM, Pak, wah itu kita yang tanggungan. Ya, ada masalah, nah kita tanggung sendiri. Tapi kalau ada badan POM, pemerintah yang tanggung. Nah, gitu ya, polisi pun itu mau apa ya istilahnya bertindak, udah ada badan POM kok, udah aman. Nah, gitu loh ya. Nih, badan POM, terus ada uji klinis, ada paten. Apalagi ada namanya MIM. MIM, Pak. MIM itu Monthly Index Medical Specialist. Jadi, itu buku katalog dokter. Ya, SOP ini udah masuk di MIM, jadi boleh diresepkan oleh dokter. Nah, jadi ini nutrisi tapi punya paten. Nah, bisa untuk mengaktifkan stem cell kita. Ya, jadi misalnya kalau gagal ginjal gitu, nah itu bisa banget Pak. Dikonsumsi gitu Pak ya? Dikonsumsi rutin. Ya, tapi memang agak banyak Pak konsumsinya. Ya, bisa sampai 20 sampai 30 juta. Tergantung dari kondisi ginjalnya. Kalau parah? Parah itu ada yang sampai 60 juta. Tapi 60 juta itu Pak, kalau ginjalnya sembuh, murah loh. Karena kalau beli ginjal, harganya 500 juta. 1 miliar Pak, ginjal itu ya. Nah, ini makanya teman-teman, kita itu kan harus tahu ya, organ tubuh kita